Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kita masih membahas yang lagi viral saat ini, korupsi. Salah satu penyakit yang menggerogoti perjalanan bangsa Indonesia, yang makin marak terjadi. Banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Salah satu penyebab korupsi yaitu gaya hidup mewah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarawan dan pemikir muslim asal Tunisia, ketika menulis soal nafsu hidup sekitar abad ke-14, dia berpendapat bahwa kalangan kelompok berkuasa memiliki nafsu hidup untuk bermewah-mewah. Sementara menurut Robert Klitgard, untuk menutupi pengeluaran yang serba mewah itulah mereka yang berkuasa melakukan korupsi. Tapi historian tahu nggak? Dulu beberapa pejabat dikenal dengan hidupnya yang sederhana. Sejarah mencatat, Wakil Presiden Indonesia pertama mengembalikan sisa anggaran rumah tangga ke negara. Ada juga Menteri Penerangan tahun 1946 sampai 1947 dan Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1951 belum memiliki rumah dan menumpang di rumah milik temannya. Mau tahu lebih lanjut siapa saja pejabat-pejabat yang hidupnya sederhana? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada video sebelumnya, saya membahas latar belakang Muhammad Hatta, atau yang biasa disapa Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan dan wakil presiden Indonesia pertama. Dia lahir dari keluarga yang terbilang kaya. Ayahnya seorang ulama dan ibunya berasal dari keluarga saudagar kaya. Bung Hatta menjalani pendidikan yang baik. Pada tahun 1919, Hatta bersekolah di Mulo Padang. Setelah lulus dari Mulo, pada bulan Mei 1919, Hatta pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dagang Prince Hendrik School. Pada tahun 1921, Hatta kuliah di Belanda, tepatnya di Handels Hoger School atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Peran penting Bung Hatta dalam kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama Bung Karno, dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hatta terpilih menjadi wakil presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Bung Hatta dikenal sebagai sosok pejabat yang sederhana. Menurut Iwang Sawijaya, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta, setiap bulan selalu ada sisa anggaran biaya rumah tangga wakil presiden. Dan Bung Hatta selalu mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Menurut Indonesia.go.id, Bung Hatta selalu menolak pemberian amplop dari pejabat-pejabat daerah setiap kali dia melakukan kunjungan. Alasannya sederhana, karena seluruh biaya perjalanan dan akomodasi selama kunjungannya sudah ditanggung oleh negara. Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, gaya hidup yang jujur dan sederhana ini terus dijalani. Uang pensiun yang diterima Bung Hatta ternyata tidak mencukupi untuk membayar berbagai tagihan, seperti air bersih, telepon, listrik, dan iuran rehabilitasi daerah. Hatta kemudian mencari cara untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Dia memutuskan untuk mulai menulis dan mengajar agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, serta membayar tagihan-tagihan rutin rumah tangga. Bahkan kesederhanaannya juga terlihat ketika dia menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hatta lebih memilih untuk dimakamkan di pemakaman umum agar tetap dekat dengan rakyat. Historian tahu nggak? Kalau dalam sejarah Indonesia pernah ada jabatan Perdana Menteri yang dijabat oleh Muhammad Natsir. Natsir, begitu dia disapa. Lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat. Dia mulai menempuh pendidikan di HIS, Adabiah Padang. Setelah lulus dari HIS,
Natsir memperoleh beasiswa di Mulo. Pada tahun 1927, dia meneruskan pendidikan formalnya ke AMS di Bandung dan memilih jurusan kesusastraan Barat Klasik. Pada masa awal kemerdekaan, Natsir menjadi anggota KNIP dan anggota Badan Pekerja KNIP pada tahun 1945 sampai 1946. Dalam Kabinet Syahrir I dan II, serta dalam Kabinet Hatta, Muhammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan. Natsir dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam pemikirannya tentang ide-ide persatuan bangsa. Ketika terbentuknya negara RI sebagai hasil perjanjian KMB pada akhir Desember 1949, dia mengajukan mosi integral kepada Parlemen RIS. Mosi ini mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Muhammad Natsir dicatat sebagai sang arsitek utama yang mengembalikan Republik Indonesia Serikat ciptaan Van Mook menjadi Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembacaan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat tanggal 15 Agustus 1950. Atas jasanya, dia ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno. Natsir adalah sosok yang sederhana. Dia berprinsip, cukupkan yang ada, jangan cari yang tiada, dan mensyukuri nikmat. Pada awal menjadi Menteri Penerangan di tahun 1945 sampai 1946, Natsir belum memiliki rumah dan menumpang di rumah milik temannya. Periode menumpang rumah baru berakhir ketika menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan. Pakaian Natsir sangat sederhana. Bahkan dia hanya memiliki 2 setel kemeja. Penampilan Natsir tidak berubah saat menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, yang sekarang bernama Tugu Proklamasi. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam dinilai tidak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan Proklamasi itu lengkap dengan perabotan, sehingga Natsir dan keluarganya hanya membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa. Historian pernah dengar nama Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima pada era 1968 sampai 1971. Beliau dikenal sebagai sosok jenderal dan Kapolri yang sederhana. Hugeng Iman Santoso dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan dengan nama asli Iman Santoso. Nama Hugeng diberikan berdasarkan kata bugel, yang kemudian berubah menjadi Hugeng. Hugeng adalah anak dari Soekardjo Karyohatmojo, seorang jaksa di Pekalongan, dan ibunya bernama Umi Kalsum. Pada usia 6 tahun, Hugeng mulai bersekolah di HIS dan melanjutkan pendidikan ke Mulo pada tahun 1934. Kemudian pada tahun 1937 dia melanjutkan ke AMS Westers Klasik. Pada tahun 1940, Hugeng melanjutkan pendidikannya di bidang ilmu hukum di Reichshochschule Batavia. Pada masa pendudukan Jepang, Hugeng mengikuti latihan kemiliteran Nippon dan Koto Keisetsu Kaikai pada tahun 1942 sampai 1943. Hugeng dipercaya menjadi wakil kepala polisi Seksi 2 Jomblang, Semarang pada tahun 1944. Kemudian menjabat sebagai kepala polisi Jomblang pada tahun 1945. Pada periode 1945 sampai 1946, Hugeng menjabat sebagai Komandan Tentara Laut Jawa Tengah. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Polisi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Pada tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School di Port Garden, Georgia, Amerika Serikat. Usai menyelesaikan kursus tersebut, dia dipercaya menjadi Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1952.
Pada tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal di kantor polisi Medan, Sumatera Utara. Di tahun yang sama juga, dia mengikuti pendidikan Brimob. Kemudian, pada tahun 1960, Hugeng diangkat menjadi staf Direktorat II, Mabes Kepolisian Negara. Dan pada tahun yang sama juga, dia dipercaya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Hugeng diangkat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Pada tahun 1966 juga, Hugeng kembali ke Markas Besar Kepolisian Negara dengan menjabat sebagai Deputi Operasi Panglima Angkatan Kepolisian dan Deputi Menteri Angkatan Kepolisian Urusan Operasi. Puncak karir Hugeng tercapai ketika dia diangkat menjadi Kepala Polisi Negara atau Kapolri pada 5 Mei 1968. Dalam buku Hugeng Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, terbitan Mizan, menurut Aditya Susanto, putra Hugeng menceritakan, ayahnya hanya menggunakan gaji dari kepolisian untuk menghidupi keluarga. Hugeng tidak mau menerima sesuatu yang bukan berasal dari gajinya sebagai polisi. Istrinya membuka toko bunga di rumah untuk membantu keuangan keluarga. Aditya menuturkan, ketika Hugeng menjabat Kapolri, pernah ada orang yang tiba-tiba membawa 2 sepeda motor Lambretta ke rumah. Sepeda motor tersebut diberikan oleh seorang pengusaha sebagai jatah bagi para pejabat. Begitu mengetahui sepeda motor itu berasal dari seorang pengusaha, Hugeng meminta ajudan untuk mengembalikannya, sebab dia merasa itu bukan haknya. Itu tadi beberapa pejabat negara yang hidup sederhana, bahkan cenderung tidak punya apa-apa selama menjabat. Coba bandingkan dengan keadaan sekarang. Bagaimana pendapat historian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.